Halo Sahabat SOA, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu lagi di video kita kali ini. Di video ini, saya akan membahas mengenai profesi di masa depan. Nah, seringkali klien-klien saya tuh bertanya ya, anak-anak, remaja maupun orang tuanya, Bu Hanli, pekerjaan apa sih, profesi apa sih yang aman buat masa depan, yang tidak tergantikan? What? Waduh, kalau udah dapat pertanyaan seperti itu, saya bingung ya menjawabnya. Nah, buat saya, rasanya tidak ada profesi yang bisa kita prediksikan bahwa akan selalu aman gitu ya untuk di masa depan sampai kapanpun juga gitu. Meskipun kita suka dengar prediksi future career ini yang bagus di masa depan, menurut saya sih tetap tidak akan ada satu profesi yang bisa memberikan kepastian. Jadi sebenarnya yang bisa memberikan kepastian terhadap masa depan kita adalah diri kita sendiri. Nah, seringkali juga saya menemukan remaja-remaja yang takut ya, takut akan masa depan nanti gimana ya, nanti pekerjaanku nanti gimana gitu, hidupku nanti gimana. Nah sebenarnya masa depan itu bukan masa yang perlu kita takutkan. Tapi masa depan itu memang perlu kita rencanakan. Masa depan adalah masa yang justru kita perlu perjuangkan, justru kita perlu usahakan, kita rencanakan. Seperti itu. Nah, kalau kita fokus pada masa depan, takut pada masa depan, tapi do nothing juga di masa sekarang, tidak melakukan apa-apa, mager ya, tapi hanya fokus masa depan, khawatir, takut. Nah, ini kan yang keliru seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah mulai melakukan sesuatu dari sekarang terhadap apa yang sudah kita rencanakan untuk masa depan kita. Jadi kita mulai melakukan sesuatu dari sekarang dan memperjuangkannya mulai dari sekarang. Selebihnya, ketika kita sudah melakukan usaha kita secara optimal, namun ternyata kita masih mengalami kegagalan, kita perlu punya mindset yang bertumbuh. There's no failure, it's only a feedback. Nah, kadang-kadang apa yang sudah kita rencanakan belum tentu juga bisa terjadi persis seperti yang kita rencanakan. Artinya terjadi sesuatu di luar rencana kita yang tidak kita bisa kendalikan tapi terjadi. Pada saat itulah cognitive flexibility, fleksibilitas kita berpikir diperlukan dan perlu kita pakai. Jadi kalau kita sering dengar ada banyak jalan menuju Roma. Ya, yang penting Romanya nanti pasti akan sampai. Seperti itu. Disinilah juga mentalitas squeezy. Saya suka pakai perumpamaan mentalitas squeezy. Squeezy itu kalau sudah terpenyet, yang luar biasa adalah squeezy bisa bounce back dan bisa kembali ke bentuk semula. Itu yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Unfortunately, terkadang jalan tercepat itu belum tentu jalan yang bisa kita pilih dalam meraih tujuan kita. Jadi disinilah kesabaran, kegigihan, ketahanan itu perlu kita miliki. Kadang-kadang bahkan kita tuh harus berputar-putar ya dalam perjalanan kita sampai akhirnya kita sampai pada tujuan. Nikmati saja perjalanan ini. Yang penting kita punya mindset bahwa setiap perjalanan adalah proses belajar kita dan proses kita bertumbuh menjadikan diri kita yang lebih baik dari hari ke hari. Jadi lakukanlah dengan baik dan setia ketika kita sudah memulai perjalanan untuk mencapai tujuan kita. Perubahan zaman itu adalah sebuah kepastian. Tapi pasti berubah seperti apa ya, mana ada yang tahu sih, ya kan? Sehingga buat saya loh ya, mentalitas ini yang kita perlukan untuk bisa kita survive di segala perubahan zaman. Karena perubahan itu sendiri tidak bisa dipastikan. Pertama, kita harus open mind. Oh ya, ini ada perubahannya, ini berubah. Lalu yang kedua, ada inisiatif dari dalam diri sendiri. Jangan nunggu disuruh orang, didorong-dorong orang. Yaitu inisiatif untuk apa? Yang terpenting ini, yaitu untuk continuous learning. Terus belajar. Karena zaman berubah. Karena perubahan itu adalah sebuah kepastian. Jadi kita perlu terus belajar. Dan yang keempat, beradaptasilah. Sesudah kita belajar, continuous learning, kita beradaptasi ya. Dan yang terakhir, berjuanglah. Oke, kalau kita memiliki ini semua, kita pasti akan survive dan kita pasti akan sukses untuk meraih masa depan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.